segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at His voice, it trembles at His voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. Yeah. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion
you're worthy. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Tahun ini adalah tahun yang sangat spesial bagi kita. Tahun di mana banyak sekali rintangannya. Tahun di mana banyak sekali persoalan yang terjadi. Tahun di mana banyak sekali kejutan-kejutan yang menghampiri kita. Tentunya kita berharap tahun ini tidak ada, ya kan? Mungkin tahun ini mengalami berbagai kesulitan ataupun kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan kesehatan, kehilangan orang-orang yang kita kasih. Pernahkah saudara-saudara berpikir, kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Kenapa Tuhan saya harus kehilangan penghasilan saya? Kenapa Tuhan harus saya yang kehilangan pekerjaan saya? Kenapa Tuhan biarkan saya dan orang-orang yang saya kasihi menderita sakit penyakit? Kenapa Tuhan tidak langsung saja angkat virus ini dari bumi ini? Katanya Tuhan mengasihi saya. Katanya Tuhan tidak akan membiarkan saya sendiri. Tapi apa Tuhan? Saya lelah. Saya menderita. Saya tidak sanggup melewati tahun ini. Tahun ini sangat amat berat. Hidup keluarga saya terancam. Hidup saya terancam, Tuhan. Hidup sudah tidak ada artinya lagi. Mungkin sebagian kita bertanya keberadaan Tuhan di mana pada saat-saat seperti ini. Tahukah saudara, kasih, penyertaan, pertolongan Tuhan sangat terasa nyata ketika kita berada di bawah keterpurukan. Ketika kita berada dalam keadaan bahagia, sebagian kita, bahkan rata-rata kita meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Saat ini, Tuhan mau kita dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya mengandalkan, mencari, dan tidak meragukan Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya merasakan kebesarannya, pertolongannya, kasihnya, anugerahnya, bahkan keberadaannya yang nyata. Saudara-saudari, kita sudah berhasil melewati 2020 ini bersama Tuhan. Mari kita sambut 2021 dengan sukacita dan pengharapan baru di dalam Tuhan. Saudara-saudari, mari kita merenungkan segala pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Ingatlah di situasi apapun, Tuhan pasti buka jalan. Ingatlah, Tuhan telah menyertai tahun 2020. Jadi 2021, tahun-tahun yang akan datang, Dia pasti akan menyertai. Ingatlah, Dia pemilik hidup Anda dan saya akan selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita selamanya. Marilah kita mengucap syukur dengan sebuah pujian. Sia-sia, karena kita tidak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kasih Tuhan yang sangat nyata, kasih Tuhan yang cuma-cuma gratis untuk kita, pengampunan yang tiada batas untuk kita. Mari kita mengangkat pujian sia-sia karena Tuhan sudah nyata mengasihi kita lewat kelahirannya.
suatu sukacita kalau kita bisa sampai di penghujung tahun. Saat ini kita akan berdoa syukur kepada Tuhan karena pimpinannya lah kita boleh melewati tahun 2020 ini. Banyak hal yang bisa kita syukuri sepanjang tahun 2020. Mari kita sama-sama mengucapkan doa syukur kita. Bapa di surga, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Karena pertolongan dan kasih setiamu Tuhan, kami boleh melewati tahun 2020. Banyak hal yang kami alami di tahun 2020. Ada suka, duka, sakit, penyakit, tantangan, masalah yang datang silih berganti. Tapi kami boleh melihat Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menganugerahkan kami, keluarga, pekerjaan, kesempatan pelayanan, dan banyak lagi hal-hal yang indah yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Kami terlebih-lebih Tuhan bersyukur karena di setiap keadaan Tuhan ada di sana, berjalan di depan kami, memimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang panjang sabar, yang senantiasa boleh menyertai kami sepanjang tahun 2020 yang lalu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Kaulah Harapanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut tahun yang baru ini dengan kekuatan dan harapan yang hanya dari Tuhan saja. Karena pertolongan Tuhanlah yang boleh menyertai kita sampai hari ini, sehingga kita boleh ada, kita boleh kembali memuji Tuhan. Jalani hidupku
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji syukur pada hari ini, pada malam ini kita bisa berkumpul kembali, dan ini adalah hari terakhir kita di tahun 2020, dan besok kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu firman Tuhan, dan kembali kita akan merefleksi diri bagaimana Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2020 ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur karena hari ini adalah hari terakhir di mana kami bisa menginjakkan kaki kami di tahun 2020. Dan kami bersyukur dalam tahun ini Bapa, Engkau sudah menyertai kami, memimpin kami hingga pada hari ini. Malam hari ini Bapa, sebagai satu momen yang begitu penting di dalam hidup kami, di mana kami mau merenungkan kembali, melihat kembali bagaimana selama di tahun 2020 ini Tuhan sudah memimpin kami, sehingga kami bisa hadir pada malam hari ini mengikuti acara ini. Terpujilah nama-Mu Bapa bila melalui firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama. Engkau sekali lagi berbicara kepada kami, mengingatkan kami, bahkan menegur kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita akan melihat kebesaran Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Malam hari ini saya mengambil satu tema, yaitu Eden Heiser. Apa maksudnya Eden Heiser? Ada yang tahu? Kalau bagi Bapak Ibu yang sering baca firman Tuhan, harusnya tahu. Eden Heiser, kita akan melihat bagaimana Tuhan berbicara pada malam hari ini. Kita akan membaca bersama-sama di 1 Samuel pasal 7 ayat 12. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Tetapi kita akan membacanya dari ayat 2 yang dari awal, sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel yang pada saat itu disertai ataupun dipimpin oleh Nabi Samuel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar oleh Israel demikian, maka ketakutan mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu,
lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eden-Hazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sudah tahu artinya apa yang dimaksud dengan Eden-Hazer? Ya. Di ayat ke-12 di sini mengatakan kepada kita, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eden-Hazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tentu apa yang dilakukan oleh Samuel ini pada saat melihat bagaimana Tuhan sudah menolong bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin. Melihat bagaimana kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah menyelamatkan bangsa Israel dari ancaman bangsa Filistin. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu sebagai tanda, sebagai simbol, dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana karena peristiwa tersebut terjadi di daerah tersebut. Ia menamainya Eden-Hazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin pada saat kita membaca Eden-Hazer dengan satu pengertian sampai di sini Tuhan menolong kita. Ada satu persepsi salah yang timbul di tengah-tengah kita, menganggap bahwa ternyata Tuhan hanya sampai di situ menolong mereka. Selanjutnya gak ada lagi. Ya. Bukan ini artinya, ya. Bukan berarti bahwa Tuhan sudah stop sampai di situ menolong bangsa Israel. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Seperti seakan-akan setelah itu Tuhan tidak menolong. Tidak. Maksudnya di sini Eden-Hazer adalah sampai detik itu Tuhan pun menolong mereka. Ya. Artinya sejak bangsa Israel ditindas di tanah Mesir, di tanah perbudakan, kemudian Tuhan melepaskan mereka perjalanan di sepanjang padang gurun menuju tanah Kanaan. Tuhan menolong, menyertai mereka. Bahkan sampai saat ini mereka diancam oleh bangsa-bangsa Filistin, diserang oleh bangsa Filistin, Tuhan masih tetap menyertai dan menolong mereka. Sampai saat itu Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Besoknya, selanjutnya Tuhan tetap akan menyertai, menolong bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama dalam perenungan kita malam hari ini, mungkin selama ini kita terlalu banyak komplain. Mungkin selama hidup kita hingga saat ini kita sering mengeluh seperti bangsa Israel, bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan. Di dalam menghadapi hidup kita yang penuh dengan penderitaan ini, kita sering menyalahkan Tuhan. Kita tidak melihat bagaimana Tuhan menyertai kita, menolong kita. Kita melihat di dalam hidup kita semakin terpuruk dan cukup menderita. Oleh sebab itu kita terus komplain, mengeluh, protes. Kenapa
demikian? Kenapa ini? Kok bisa begini? Harusnya gak begini. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, bukankah Engkau yang Maha Kuasa? Tuhan, bukankah Engkau Maha Mengasihi? Kita terus protes. Tetapi pada malam hari ini, secara khusus saya ingin mengajak kita semua, marilah kita datang hadapan Tuhan, mengoreksi diri. Layakkah, seharusyakah kita komplain kepada Tuhan? Apakah kita harus menyalahkan Tuhan? Jika kita melihat bagaimana Tuhan sebenarnya sudah memimpin kita hingga hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sadarkah kita, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita daya tahan tubuh yang baik, yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap penderitaan hidup kita, percayalah kita tidak akan sampai pada malam hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat perintah Tuhan yang juga adalah satu kunci bagaimana kita menghadapi hidup kita, adalah satu kunci bagaimana kita bisa terus dipimpin oleh Tuhan, yaitu jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ahli asing dan para asitore dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan, bertobatlah, jauhkan hidup yang penuh dengan dosa. Jauhkan para berhala yang selama ini mengekang kita, atau kita membiarkan para berhala mengekang kita. Jauhkanlah itu, dan tujukanlah hati kita hanya kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita pada malam hari ini akuilah dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat, akuilah dosa kita. Dan setelah kita bertobat, jangan kembali kita mengulangi dosa tersebut. Ingat apa yang dikatakan Samuel, di mana pada saat itu Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesanah. Ia menamainya Eden Hajar, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat hingga malam hari ini, oleh karena penyertaan Tuhanlah kita bisa berkumpul bersama. Kita bisa mengikuti acara khusus, acara syukuran pada malam hari ini, di mana kita bisa dengan baik mengakhiri tahun 2020, dan besok kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dan kita terus memohon pimpinan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ingat kata ini, Eden Hajar. Dimanapun kita berada, ingat Eden Hajar, yang artinya hingga hari ini Tuhan masih menolong kita. Hingga hari ini Tuhan tidak membiarkan kita. Hingga hari ini Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Marilah kita menguatkan diri kita dan selalu fokus kepada Tuhan, sehingga pada saat kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021, kita tetap berada di jalan Tuhan yang benar, dan tentu Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kembali Engkau berbicara kepada kami, secara khusus melalui kata Eden Hajar, di mana Engkau sendiri mengatakan bahwa hingga malam hari ini Engkau masih tetap bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan terus bersama-sama dengan kami, menyertai kami, memimpin, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa,
sertai kami, ajar kami untuk selalu mengerti akan firman Tuhan. Dan kami mau mempraktekkan, melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
that my heart beats like from the bottom of my heart. I thank God I found you. 안겨줘야만 해.
Comet, Cupid, Donner, Blitzen。 盡是具名氣，誰又通通想得起？有一隻梅花小鹿，總不見它笑嘻嘻，只因它唯一擁有閃閃發光赤色鼻。每天見其他小鹿，笑它笑得甚歡
2020, hitungan detik kita sudah akan mengakhirinya. Di tahun 2020 ini banyak sekali harapan dan cita-cita kita semua. Tetapi ternyata masalah, hambatan silih datang berganti. Terutama adanya pandemi COVID-19 yang menghantam kita semua. Kita semua tidak siap menghadapi pandemi corona ini. Tapi yakinlah bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama dengan kita. Marilah kita song-song tahun 2021 ini dengan penuh harapan, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Inilah cita-cita harapan setiap majelis yang ada di gereja kita. Mari kita dengarkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini di mana kita akan mengakhiri tahun 2020 secara bersama-sama. Dan di sini saya Pendeta Wirawanto, pimpinan jemaat GMI Titus, ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru kepada kita semua. Dan pada malam hari ini ada sebuah acara khusus bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, harapan saya memasuki tahun 2021 nanti, saya sangat berharap kepada kita semua, jemaat GMI Titus, marilah kita berbenah diri. Saya mengharapkan di tahun 2021 nantinya, kita sungguh-sungguh mau datang beribadah kepada Tuhan. Saya tahu dan saya percaya, selama masa pandemi ini memang tidak mudah bagi kita untuk disiplin sepenuh hati untuk mengikuti ibadah secara online. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah tidak boleh hilang dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Walaupun di masa pandemi, marilah kita tetap mengambil waktu yang paling baik untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat mengharapkan dan pengharapan saya yang paling besar adalah di tahun 2021, walaupun masih di masa pandemi, masih di suasana virus corona, marilah kita disiplin waktu mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30. Kemudian setiap hari Minggu untuk ikuti ibadah pagi jam 10. Setiap hari Minggu jangan miss, jangan lewatkan momen ini, jangan lewatkan waktu ini, karena ini adalah hari yang sudah ditentukan Tuhan untuk datang kepada Bapa, mencari Dia, mengenal Dia, belajar firman Tuhan. Bukankah kita ingat satu firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ingin kita carilah Dia terlebih dahulu. Tuhan ingin kita dapat beribadah kepada Dia terlebih dahulu. Maka apa yang kita inginkan, percayalah, Tuhan akan sediakan. Kemudian mengenai persembahan, walaupun di masa pandemi ini susah, tetapi saya percaya Tuhan terus memberkati kita. Jangan karena masa pandemi kita tidak bisa memberikan persembahan. Dan ingat, apa yang kita miliki ini berasal daripada Tuhan, kan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun dalam hal perekonomian memang agak susah, tetapi saya percaya melalui persembahan-persembahan yang Bapak Ibu berikan, itu tidak akan membuat hidup kita semakin berkekurangan. Tidak. Karena Tuhan mengerti bahwa apa yang kita berikan itu adalah berasal daripada Dia. Dan pada saat kita memberikannya sungguh-sungguh, percayalah,
Tuhan akan semakin memberkati kita. Walaupun mungkin bagi orang-orang lain itu mustahil, tetapi kita harus percaya satu hal, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang mendengarkan kita, yang melihat kita hingga pada hari ini. Percayalah, Dia akan terus memberkati kita. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak panjang lebar, 3 pengharapan saya. Yang pertama, mari kita setiap hari Selasa mengikuti persekutuan doa. Yang kedua, setiap hari Minggu jam 10 pagi, mari kita mengikuti ibadah secara disiplin. Dan yang ketiga, mari kita tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan kita setiap hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, selamat menyambut tahun 2021. Kiranya Tuhan terus menyertai kita. Amin. Ya, shalom kepada seluruh jemaat GMI Titus. Sekarang udah gak kerasa ya, kita udah mau memasuki tahun 2021. Di tahun yang baru ini, saya sebagai hamba Tuhan di GMI Titus, saya mengharapkan kita boleh semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin mencintai kebenaran firman Tuhan tentunya. Di dalam segala tantangan yang akan kita hadapi di depan di tahun 2021, kiranya kita boleh tetap berharap kepada Tuhan dan hanya mengandalkan satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya kita boleh semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan tentunya kita punya resolusi-resolusi yang semakin menumbuhkan kerohanian kita. Itu saja harapan saya untuk kita semua di tahun yang baru ini. Sekian dan terima kasih. 大家平安。感谢上帝带领我们平安度过2020年。岁末已至，我们即将迎接新的一年。愿上帝在2021赐给我们平安喜乐，日子希光，大吉大利。家人朋友健健康康，也希望疫情能尽快结束。祝大家祝大家新年我们。 Di penghujung tahun yang kurang beberapa detik ini ingin kusampaikan doaku kepadamu. Semoga bersama kebahagiaan menjadi sebuah senyuman dari orang percaya. Semoga di tahun baru ini Tuhan selalu memberikan kesetiaan yang menjaga. Memulai tahun baru dengan senyuman, harapan, impian, dan semangat yang baru. Selamat tahun baru dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tahun yang baru berarti semangat yang baru, tujuan yang baru, dan juga tantangan hidup yang baru bagi kita semua. Akan selalu ada harapan dan jawaban atas segala impian kita. Marilah kita bersama-sama mengawali tahun baru ini Dengan semangat yang baru dan tekad yang lebih kuat untuk mengawali tahun yang lebih bermakna. Di
dikasihi Tuhan, saat ini kita akan segera memasuki tahun 2021. Tentunya ada rasa khawatir, rasa takut, serta ketidakpastian dalam diri kita masing-masing. Namun satu hal yang harus kita yakini dan kita aminkan adalah Tuhan akan tetap berjalan di depan kita, memimpin hidup kita melewati tahun yang baru, tahun 2021. Dan saat ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita doakan negara kita, kita doakan kota Medan, kita doakan gereja kita doakan sekolah Metodis 11 dengan segala pergumulannya. Kita juga doakan jemaat GMI Titus. Kita doakan diri kita sendiri, kita serahkan keluarga kita dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang mengasihi kami datang ke hadapan Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih karena pertolongan dan kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh diizinkan memasuki tahun 2021. Tuhan, kami tahu banyak hal yang akan terjadi di dalam tahun 2021, khususnya di mana pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Kami tahu Tuhan, di tahun 2021 mungkin saja kami akan mengalami berbagai masalah. Mungkin saja kami akan mengalami sakit penyakit. Mungkin juga Tuhan kami akan mengalami banyak sekali yang mungkin tidak kami pikirkan dan kami tidak tahu. Namun kami bersyukur karena kami tahu satu hal, Engkau berjalan di depan kami. Engkau sebagai pemimpin hidup kami. Engkau yang menolong kami melewati tahun yang akan datang. Tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan, kami menyerahkan negara kami, Republik Indonesia, dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan Presiden Jokowi dan semua aparat pemerintahan. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka di dalam memimpin negara ini, khususnya di masa sulit, di masa pandemi ini. Tuhan memberikan hikmat bijaksana, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan hati yang mengasihi rakyat, sehingga segala keputusan yang akan diputuskan adalah untuk kesejahteraan, kebaikan dan kemakmuran rakyat saja. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan kota Medan dengan segala permasalahannya. Kami menyerahkan kota Medan dengan wali kota yang baru terpilih. Biarlah Tuhan juga boleh memimpin langkah-langkahnya ke depan di dalam memimpin kota Medan. Tuhan memberikan hikmat bijaksana. Tuhan memberikan rekan-rekan kerja yang sehati, yang takut akan Tuhan, yang boleh membawa masyarakat kota Medan ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GMI Titus. Mari Tuhan yang memberkati terus semua hamba Tuhan, majelis, jemaat yang ada di GMI Titus. Kerinduan kami Tuhan, kiranya gereja ini di tahun 2021 boleh semakin berkembang, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini ya Tuhan, kami hanya ibadah secara online di rumah, tapi biarlah iman kerohanian setiap jemaat tetap boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam segala permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah dan sempurnakanlah doa kami. Kami menyerahkan jemaat yang masih dalam keadaan sakit, jemaat yang masih dalam pergumulan berbagai masalah Tuhan, yang boleh melepaskan jemaat yang sakit dan jemaat yang dalam permasalahan karena kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah Metodis 11. Ya Tuhan, di masa pandemi ini Engkau sendiri lebih tahu sekolah dengan segala pergumulannya. Berkatilah senantiasa pimpinan, kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid, dan murid-murid kami Tuhan. Kiranya kami boleh tetap saling bekerja sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan walaupun dalam keadaan masa pandemi ini. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari bahaya virus COVID-19. Tuhan berkati masa depan dan juga Tuhan sendiri yang mulai menolong sehingga visi misi, tujuan dan moto sekolah Metodis 11 boleh tercapai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk diri kami sendiri sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kiranya kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Kiranya di dalam tahun 2021 ini, sepanjang tahun kami boleh hidup bergaul dengan Tuhan. Kami boleh hidup rendah hati, membaca firman Tuhan, rajin berdoa, memuji Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menyempurnakan doa kami. Terpujilah nama Tuhan dan nama Yesus kami berdoa. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 我们来领受上帝的祝福。Mari kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Kami keluarga Bapak Sudiman mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat berkelimpahan. Amin. Yes. Shalom semuanya, Happy New Year.